Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Tuhan berkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar satu ungkapan bahwa kesempurnaan adalah milik Tuhan. Ya, mungkin kita tidak asing dengan pernyataan itu. Karena memang kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Di tengah kesempurnaan dalam segala hal, tetap ada saja kekurangan, ya, keterbatasan dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena memang kita diciptakan, manusia ini adalah terbatas. Ya, sedangkan Sang Pencipta kita, Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Ya. Di kehidupan manusia, sebaik-baiknya orang ya pasti ada sisi buruknya. Ya. Seburuk-buruknya manusia tetap juga ada sisi baiknya. Jadi semuanya itu Bapak Ibu Saudara memang saling melengkapi. Kemarin dalam satu diskusi gitu ya, saya ketemu dengan satu orang, dia kecewa dengan satu orang begitu ya. Tidak hanya satu orang itu saja, tapi dia sampai membawa satu daerah begitu. Nah, kenapa? Karena ada luka mungkin atau ada kekecewaan tertentu yang membuat dia menjadi tidak menyukainya. Dalam satu kesempatan saya cuma menyampaikan, ya itulah manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau orang lain bisa mengecewakan kita, artinya kita juga bisa mengecewakan orang lain. Ya, karena kita tuh kan cenderungnya selalu merasa diri kita itu benar ya Bapak Ibu Saudara ya. Dan orang lain itu selalu salah begitu. Nah, ini sesuatu yang kita perlu perbaiki di dalam diri kita. Tidak bisa dipungkiri setiap kita itu memang punya kelemahan ya. Mungkin di sisi yang lain kita kuat ya, di sisi yang ini kita bisa nggak ada masalah. Tapi di sisi-sisi tertentu kita bisa mengalami yang namanya kelemahan ya, ketidakberdayaan, ketidakmampuan di dalam kita mengelolanya. Sehingga ini mau mengingatkan kita, ini mau menyadarkan kita ya, supaya apa? Kita nggak perlu sombong. Karena sebenarnya tidak ada sesuatu yang bisa kita sombongkan. Nah, termasuk di dalam bagian ini Paulus, Bapak Ibu Saudara ya, dia menyadari ya ada duri di dalam dagingnya. Saya tidak tahu apa yang menjadi duri dalam dagingnya, tapi artinya ada satu beban, ada satu pergumulan yang Paulus hadapi. Ya, di tengah keberhasilannya pelayanannya, di tengah segala pencapaiannya, Paulus menyadari ada satu duri dalam daging yang terus dia bergumul di dalam hidupnya. Dan dia sudah minta beberapa kali kepada Tuhan untuk Tuhan menolong, mungkin juga untuk mengangkatnya, untuk membebaskannya. Tetapi jawab Tuhan itu menarik. Ya, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara, ini satu ungkapan luar biasa di dalam kita mengikut Tuhan. Terkadang kita pengen hidup ini sempurna.
Kadang kita ini pengen hidup ini mulus-mulus saja, nggak ada masalah, nggak ada sakit penyakit, nggak ada pergumulan. Dan kita pengen semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Itu bisa terkait karena nilai diri kita. Kita akan merasa bangga kalau kita itu sehat-sehat saja. Kita akan merasa hebat ketika segala sesuatu yang kita kerjakan itu berhasil. Sehingga kita lupa kalau kita sehat, ya, kalau kita berhasil, kalau kita bisa mencapai satu pencapaian, itu karena Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan kita ketika kita memperoleh semuanya itu? Bukankah itu karena kita merasa diri kita mampu, diri kita hebat, diri kita luar biasa, bukan? Adakah sedikit yang kita katakan, oh tidak, ini karena berkat Tuhan. Ini karena penyertaan Tuhan. Ini karena pertolongan daripada Tuhan. Seringkali kita lupa ketika kita sehat, ya, kita bersyukur untuk setiap anggota tubuh kita. Ketika kita berhasil dalam pencapaian tertentu, kita ingat Tuhan. Ya mungkin di bibir, ya, di mulut kita bisa berkata, oh ini berkat kemurahan Tuhan. Tapi dalam hati kita, enggak, aku memang orang yang hebat. Bapak Ibu Saudara, seringkali hal-hal demikian tidak disadari di dalam kehidupan kita. Apakah itu di dalam kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan, ini bisa menjadi sebuah tantangan. Tanpa sadar, kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Paulus. Bagaimana Paulus menyadari cukup kasih karunia yang Tuhan berikan. Ini menjadi satu pernyataan yang luar biasa yang disampaikan Tuhan di dalam kehidupan Paulus. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita juga mari belajar. Kalaupun Tuhan izinkan duri di dalam daging, itu sesuatu yang tidak saudara harapkan. Itu sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Ini adalah sesuatu yang kita tidak pernah bayangkan di dalam hidup kita akan mengalaminya. Tapi saudara, ini membuat kita untuk apa? Senantiasa bergantung kepada Tuhan. Menyadari siapa diri kita. Dan bagaimana semestinya saya menjalani kehidupan ini. Ya, coba kalau kita sempurna, butuhkah kita akan Tuhan? Yang nggak sempurna begini saja, kadang kita lupa bukan kepada Tuhan. Saudara tahu siapa kita. Ya, Tuhan tahu saudara siapa kita dan apa kita. Seringkali kita itu lupa dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga tidak heran, ya, kita seringkali lebih memegahkan diri kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan supaya kita menyadari bahwa kalau kita bisa, semua karena Tuhan. Dan kalaupun ada duri di dalam daging, apakah itu sakit penyakit yang hari ini kita alami, beban berat, keterbatasan dalam hal-hal tertentu, ketidakmampuan kita akan sesuatu, untuk kita menyadari bahwa kita itu butuh Tuhan, saudara. Ya, mari kita libatkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang berkarya dan percayalah, rencananya pasti yang terbaik. Apa yang Dia kerjakan, pasti semuanya untuk kebaikan kita. Dan mari kita lihat bagaimana Tuhan menolong dan menopang hidup kita. Pertanyaannya, sudahkah saudara percaya bahwa Tuhan Allah kita turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita? Apakah saudara mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Mari saudara kita percaya kepadanya. Mari kita serahkan seluruh hidup kita juga kepadanya. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita membawa kita untuk bergantung penuh kepada Dia. Cukup sudah kasih karunia Allah bagi kita. Dan biarlah dalam kelemahan, kuasa Kristus makin nyata. Semakin kita lemah, semakin kuasa Kristus dinyatakan. Semakin nama Tuhan dimuliakan. Kita menyadari tidak ada sedikit pun yang kita bisa lakukan tanpa Kristus. Mari saudara, keberserahan kita menyatakan Kristuslah yang akan dinyatakan. Biarlah aku makin kecil dan biarlah Kristus yang makin besar di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan kami rindu apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jika ada di antara kami yang sedang mengalami duri di dalam daging, apapun itu Tuhan. Kuatkan, teguhkan iman kami, untuk kami senantiasa berserah, berharap hanya kepada Tuhan saja.
Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan cukup dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.